Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizailani Rizky Ramadhani, NPM 20 10 30 10 42. Di sini saya ingin membedah tentang video pembicara ideal. Saya di sini mengambil video dari Azrul Azaini yang berjudul Kisah Inspiratif Azrul Azaini Semasa Kecil. Berikut videonya. Alhamdulillah. Akhirnya. Ternyata banyak orang ya. Ibarat kucing jangan dikasih tulang. Kalau dikasih tulang dimakan. Kalau trainer dikasih ruang kosong, pasti kesempatan untuk berbagi. Ya. Jadi berikan kesempatan saya berbagi kesempatan kali ini. Boleh? Kalau gitu saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan, jangan-jangan muncul lagi nih. Bukan. Ya, saya akan mulai sedikit bercerita, berbagi. Kalau tadi Bunda Galuh sudah berbagi pengalamannya yang luar biasa, saya juga akan berbagi pengalaman hidup saya yang menurut saya juga luar biasa. Entah menurut teman-teman. Ya, saya dulu dari keluarga miskin. Kalau teman-teman sudah nonton YouTube, mungkin sudah beberapa kali ada yang sudah saya ceritakan di dalam YouTube. Ya, saya dulu dari keluarga miskin, tinggal di tengah hutan di Lampung. Ya, jarak terdekat rumah saya dengan rumah orang lain itu 2 kilometer. Rumahnya dibuat panggung supaya aman dari serangan binatang buas. Pokoknya kalau sudah maghrib kami nggak berani keluar. Kenapa? Karena banyak binatang buas. Sudah begitu dari keluarga miskin, saya SD kelas 1 tidak naik kelas. Kata teman-teman saya itu oon. Wis melarat goblok. Apa? Sudah miskin bodoh. Ya. Dan terus kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu saya tidak pernah meraih prestasi. Karena memang apa? Karena memang IQ saya itu rata-ratanya rata-rata bawah. Ya. Kalau istilahnya itu Joko Sembung neo cek. Kalau diajak ngobrol nggak nyambung, cek. Joko Sembung masuk jurang. Mati, betul ya. Ini penggemar Sri Mulat ya. Nah, baru pada kelas 6, waktu kelas 6 SD, bapak saya ngajak ngobrol sama saya. Mil, sekarang kita sering dihina, sekarang kita sering dicaci, ya. Dan itu akan terjadi sampai tua kalau kamu tidak punya prestasi apa-apa. Maka supaya kamu tidak dihina, supaya kamu tidak dicaci, kamu harus punya prestasi. Dan supaya kamu punya prestasi, kamu harus punya harapan masa depan kamu itu seperti apa. Maka kemudian setelah ngobrol dengan bapak saya kelas 6 itu, apa yang terjadi? Bapak saya menanamkan hope kepada saya, harapan kepada saya setelah ngobrol-ngobrol, supaya mudah. Kalau gitu saya ingin menjadi insinyur pertanian. Kenapa saya ingin menjadi insinyur pertanian? Karena waktu itu saya hidup di dekat perkebunan karet. Ya. Orang yang sangat dihormati, orang yang sangat disegani, orang yang sangat dimuliakan adalah administrator kebun. Dan hampir semua administrator kebun itu adalah insinyur pertanian. Maka saya ingin menjadi insinyur pertanian. Dan begitu saya punya hope ini, saya berkomitmen ingin menjadi insinyur pertanian. Apa yang terjadi? Yang terjadi sejak kelas 6 SD saya selalu ranking 1. SMP ranking 1, ya. SMA ranking 1, diterima di IPB pun karena kemudian prestasi saya. Oh, ternyata begitu saya sudah menetapkan, oke, kalau besar nanti saya ingin menjadi insinyur pertanian, saya ingin menjadi administrator kebun. Ternyata ranking 1. Tetapi orang tua saya itu orang tua miskin. Kalau mau jadi ranking 1, kalau mau jadi insinyur pertanian, maka harus melanjutin sekolah. Maka kemudian gimana ceritanya ya, orang tua saya nggak sanggup. Maka ketika SMP, saya cari biaya sendiri. Ya. Cari biayanya apa? Ada yang dari Lampung di sini? Lampung ada? Tahu kebun karet di Lampung? Tahu. Saya setiap jam setengah 6 pagi itu masuk kebun karet. Di Lampung itu jam setengah 6 pagi masih gelap. Apa yang kemudian saya lakukan? Saya ngambil latek-latek yang sudah membeku, ya. Namanya itu kalau di Lampung ngelotok beku. Makanya saya dulu punya lagu, bangun tidurku terus ngelotok, tidak lupa memutar mangkok, gitu ya. Supaya happy. Dan Anda tahu dampaknya kalau kita ngambil latek yang sudah membeku? Tangannya bau. Ya, maka kemudian
Begitu kemudian sekolah, saya dipanggil, Mil sini, dicium, kemudian diludahi. Cuh. Mil sini, diludahi. Cuh. Dan saya akhirnya pulang ke rumah, Pak, aku nggak mau sekolah, Pak, aku nggak mau sekolah, Pak. Hampir tiap hari aku diludahi temanku, Pak, aku nggak mau sekolah, Pak. Ya, dan akhirnya bapak saya bilang, Jamil, yang menentukan hidup kamu adalah kamu. Kamu kan mau jadi insinyur pertanian, kalau nggak sekolah, kamu nggak bisa jadi insinyur pertanian. Sekolah! Akhirnya saya berangkat lagi, dan ternyata saya baru tahu kondisi kepepet ini melahirkan kreativitas. Ngapain? Akhirnya gimana saya berpikir, gimana supaya nggak diludahi teman saya. Maka setiap berangkat sekolah, waktu itu pas mau saya berangkat sekolah, saya makan durian. Dan sengaja tangannya nggak saya cuci. Dan mungkin Anda belum pernah berdoa seperti saya. Apa doa saya? Ya Allah, mudah-mudahan tangan saya dicium ya Allah, mudah-mudahan tangan saya dicium ya Allah, bau durian ya Allah. Begitu sampai sekolah, Mil sini. Mambu durian Mil, ya. Nyolong neng di. Ya. Bau durian Mil, nyuri di mana? Tapi hikmahnya sejak kejadian itu dia tidak pernah meludahi saya lagi. SMP saya lulusan terbaik, saya mau jadi insinyur pertanian. Akhirnya apa? Karena saya lulusan terbaik, saya diterima di SMA Negeri Halim tanpa tes. Pak, saya diterima di SMA Negeri Halim tanpa tes, Pak. Ngelanjutin kan, Pak? Yang lanjutin. Saya kos di mana? Siapa bilang kamu kos? Terus laju. Pak, rumah kita di kampung jauh, nggak ada mobil, Pak. Nanti saya terlambat, Pak. Mobilnya susah. Siapa bilang kamu naik mobil? Terus nyepeda. Asrul Azaini, seorang trainer. Beliau lahir di Purworejo, dibesarkan di Lampung. Semasa kecilnya, beliau sudah bekerja keras karena hidup dalam keluarga yang miskin. Beliau bercita-cita menjadi seorang insinyur pertanian. Saya memilih beliau sebagai pilihan saya untuk menjadikan pembicara ideal karena beliau memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang menurut saya pas untuk dijadikan pembicara ideal. Karakteristik pembicara ideal yang ada di dalam diri beliau menurut saya yaitu memiliki sudut pandang yang baru. Beliau hebat dalam berbicara dan memiliki sudut pandang yang luas dalam menyampaikan materinya tersebut. Yang kedua, memberikan ketegasan dalam berbicara. Beliau mempunyai karakter yang sangat tegas, bisa dilihat dari video-video yang bisa dilihat sebelumnya. Ketegasan dalam berbicara itu membuat pendengar akan terkesan oleh dirinya dan akan selalu memperhatikan materi apa yang akan dibicarakan oleh pembicara. Selain memiliki ketegasan dalam berbicara, Asrul Azaini juga memiliki selera humor. Yang di dalam videonya tersebut dia berkali-kali mengeluarkan humor-humornya yang sangat mencairkan suasana dari ketegangan yang ada. Memahami latar belakang pembicara. Di dalam video tersebut, Asrul Azaini menggunakan bahasa Jawa yang kemungkinan pendengarnya tersebut merupakan orang Jawa yang bisa berbahasa Jawa. Tapi Asrul Azaini tidak lupa mentranslatekannya bahasa Jawa tersebut ke dalam bahasa Indonesia, yang mungkin juga ada seorang yang tidak bisa berbahasa Jawa di dalam acara tersebut. Memahami kondisi. Asrul Azaini sangatlah pintar dalam memahami kondisi. Dapat dilihat dari video sebelumnya bahwa Asrul Azaini ini tidak menyisipkan humor ketika dia serius dalam menyampaikan materi yang dia akan sampaikan. Tapi ketika para pendengar merasa bosan, dia tidak ragu untuk menyisipkan humor untuk memecahkan suasana yang sangat membosankan tersebut. Ya, itulah karakteristik dari pembicara ideal yang saya ambil dari videonya Bapak Asrul Azaini. Sekian dari saya, terima kasih.